ini kan momen inersia partikel ya. Jadi kita nganggap benda di sekitar itu diwakili oleh satu titik sehingga si apa namanya dimensinya atau bentuknya itu diabaikan atau dihiraukan kayak gitu. Jadi bukan bukan berarti momen inersia buat partikel benar-benar partikel. Partikel juga beneran bisa. Cuman maksud dari momen inersia partikel itu adalah tadi yang menganggap benda di sekitar kita itu diwakili, jadi mewakilkan benda-benda itu oleh titik partikel sehingga dimensinya atau bentuknya itu nggak kita tinjau, makanya dia hanya punya satu besaran, ya ini satu persamaan umum untuk mengetahui berapa momen inersia dari suatu partikel. Maka ya massa pasti butuhnya karena massa itu merupakan besaran inersia. Nah ada satu pengaruh lain gitu terhadap momen inersia yaitu si R atau sumbu putarnya atau jari-jarinya lah kayak gitu. Jadi si momen inersi itu kalau misalkan masanya makin besar, otomatis momen inersinya juga makin besar sehingga dia lebih punya kecenderungan untuk diam atau bergerak kayak gitu. Jadi dia lebih punya kecenderungan lebih besar untuk mempertahankan posisinya. Nah, dan ada jarak sumbu putar. Jadi jarak sumbu putar tuh benar-benar mempengaruhi besarnya momen inersia partikel kayak gitu. Contoh momen inersia partikel tuh sebenarnya contoh momen inersia ya yang bisa dilihat tuh ini sih kayak misalkan di wahana bermain apa ya, pernah nggak lihat wahana ekstrim yang mereka tuh naik sih terus dibikin ayunan kayak gitu, dibikin ayunan Tahu yang tahu. muter, nah kayak gitu ya. Nah itu tuh si talinya tuh dibuat memanjang ya, dia panjang sih itu talinya dibuat memanjang karena untuk memaksimalkan ini ya momen inersia kayak gitu. Terus kemudian aplikasi simpelnya mah ini nih kalau misalkan mau ngelempar sesuatu, ini sih sebenarnya eh, bukan contoh yang baik, cuman ya kayak misalkan kita mau apa ya mainin apa ya misalnya mainin benda terus diikat sama tali misalkan, benda apa misalkan kayak batu atau apa gitu waktu kecil gitu atau balok gitu, dia diikat sama tali. Nah kita tuh selalu bikin talinya tuh memanjang kan biar pas diputar tuh enak gitu. Nah itu tuh sebenarnya kita sudah mengaplikasikan momen inersia kayak gitu karena kalau talinya pendek kan eh, nggak mantap gitu ya si motornya, kan kalau talinya lebih panjang dia bisa lebih mantap untuk berputar kayak gitu. Jadi itu momen inersia partikel, jadi dia ada dua pengaruh, pertama massa, yang kedua adalah jarak sumbu putarnya gitu. Ada pertanyaan tadi? Nggak ada sih. Ada. Oke, kita lanjut dulu ke momen inersia benda tegar. Nah ini nih yang tadi aku ceritain, kalau misalkan ketika kita meninjau bendanya itu sebagai benda real, bentuk bentuk dia punya bentuk gitu ya, nah, maka itu disebut sebagai momen inersi benda tegar. Nah momen inersi benda tegar ini ya benda-benda dengan bentuk yang ada di sekitar kita. Cuman biar mungkin agar kita lebih paham konsep ini, di bab ini tuh ya bentuknya adalah bentuk-bentuk sederhana ya, bentuk geometri sederhana yang ada di keseharian aja gitu. Jadi untuk memberikan ilustrasi aja gitu bahwa momen inersi itu ya dipengaruhi oleh massa dan jarak ya, jarak dari setiap sisi bangun itu terhadap sumbunya gitu. Jadi oh ternyata bentuk itu mempengaruhi momen inersia gitu. Jadi bentuknya nggak ada yang aneh-aneh sih. Jadi bentuk geometri tiga dimensi yang apa namanya mudah untuk kita hitung gitu, kayak silinder ya, ada plat, ada silinder yang berongga ya, jadi ada silinder yang panjang ya, dan padat. Jadi padat itu berarti uh, gak ada lubangnya. Nah ini ada silinder yang berlubang kayak gitu ya. Terus ada bola pejal, berarti dia bentuknya bola ya, dia bentuknya bola. Ada bola pejal, ada bola tipis berongga, berarti kayak apa ya, kayak cangkang aja nih, kayak cangkang aja tapi dalamnya uh, gak ada gitu gitu. Nah begitu
untuk